Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di live stream Medion yang ke-38 ya. Kita tidak terasa sudah 37 materi atau kemudian bahan-bahan yang kita ulas selama ini terkait dunia peternakan ya. Dan di kesempatan pada pagi hari ini kita akan membahas terkait bijak penggunaan antibiotik ya, dan ini sudah memasuki sesi yang ke-38. Untuk Bapak Ibu Medifresh semuanya yang kemarin belum sempat mengikuti edisi sebelumnya, silahkan bisa cek di IGTV Medium.id ya, semuanya terekap di sana, dari materi yang pertama sampai yang terakhir semuanya ada di sana. Silahkan Bapak Ibu Medifresh sekalian buka di sana, mungkin ada hal-hal yang mungkin menarik atau bisa menjadikan solusi yang ada di peternakan Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu dan Medifriend yang baru pertama kali mengikuti acara ini, program live stream Medium ini kami adakan dengan tujuan untuk bagaimana agar Medium tetap memberikan edukasi, sharing informasi kepada Bapak Ibu sekalian di tengah COVID-19 ini ya, di mana kita tidak bisa tetap berjumpa langsung ya di lokasi misalnya seperti sebelum-sebelumnya ceramah ataupun roadshow ataupun diklat ya, tapi kali ini kita kemas dengan live stream di live stream Medium di Instagram Medium ya. Jadi silakan Bapak Ibu bergabung dan mengikuti acara ini dengan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga memberikan hasil yang maksimal atau memberikan tambahan wawasan dan informasi buat Bapak Ibu sekalian. Kemudian perkenalkan dulu, hari ini saya Aditya Kurniawan selaku moderator ya, lahir di Kebumen 29 Juni 1988, alumni dari Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Di sini saya di Medan sebagai Distrik Asisten Manager untuk area Cirebon, Subang, dan Bandung. Dan di seberang sana ada Dr. Hewan Hanin Faidatul Lintar. Halo Mbak Anin, gimana kabarnya? Sehat Mbak Anin? Oke, Mbak Hanin, Dr. Hewan Hanin ini lahir di Trenggalek ya, 3 Desember 1996, alumni dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga Surabaya, dan di Medion sebagai tim Technical Education and Consultation ya, jadi memang tugasnya mengumpulkan berbagai informasi dan kasus dan kemudian men-sharingkan lah materi-materi tersebut, kasus-kasus tersebut kepada kita semua, baik personil Medion maupun ke customer-customer kita ya. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke materi, tapi sebelum materi kita ulas, saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian atau Medifriend yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan kirim ke cs@medion.co.id ya. Jadi pertanyaan yang masuk akan kami coba jawab nanti di akhir sesi. Jadi silahkan Bapak Ibu Medifriend sekalian yang mungkin sudah ada gambaran pertanyaan atau nanti ketika di tengah-tengah pemaparan materi ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan kirimkan email ke cs@medion.co.id. Oke, nanti saya ingatkan juga nanti di akhir live stream kami akan ada giveaway ya buat Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan lupa setelah sesi selesai nanti akan ada beberapa pertanyaan dan itu nanti akan mendapatkan giveaway buat Bapak Ibu sekalian. Jadi tonton terus acaranya sampai selesai, jangan sampai belum selesai di tengah jalan langsung di keluar ya, atau tapi tetap saksikan sampai akhir agar tujuan kami dan juga informasi yang masuk ke Bapak Ibu dan Medifriend sekalian itu benar-benar utuh, lengkap sesuai yang kita harapkan dan juga memberikan tambahan wawasan buat Bapak Ibu sekalian. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama untuk pemateri dari pagi hari ini, Mbak Hanin. Kepada Mbak Hanin, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hanin Fadlul Lintar dari tim Technical Education and Consultation PT Medion. Di sini akan menyampaikan mengenai materi untuk bijak menggunakan antibiotik. Nah, ini materi ini tentunya menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan ya, karena dalam dunia perunggasan dan juga dalam dunia peternakan ini erat kaitannya untuk melakukan penggunaan antibiotik. Nah, bagaimana cara bijak untuk menggunakan antibiotik akan kita kupas secara tuntas ya di materi ini. Baik, nah untuk subbab atau bahasan yang akan kita ulas bersama dari penggunaan antibiotik, yang pertama adalah kita ingin tahu seperti apa nih, bagaimana kondisi terkini di lapangan terhadap penggunaan antibiotik itu sendiri. Karena tentunya kita harus tahu dulu bagaimana fakta di lapangan yang terupdate seperti itu ya, untuk supaya bisa dilakukan suatu analisa lebih lanjut. Nah, setelah kita sudah mengetahui bagaimana kondisi terkini di lapangan, tentunya kita juga harus mengenal lebih dalam dari antibiotik itu sendiri.
Jadi nanti kita akan mengenal macam-macamnya, kemudian jenisnya, sehingga nantinya ketika kita mengaplikasikannya atau menggunakannya sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dan kemudian yang tiga yang tidak kalah penting adalah dalam hal prinsip pengobatan. Jadi antibiotik ini tujuannya untuk pengobatan, Bapak Ibu. Nah, prinsip-prinsip yang harus dipegang ini kita nanti akan kupas bersama juga. Baik, kita akan mulai di kondisi terkini di lapangan. Nah, ini saya coba tampilkan artikel ya, terkait dengan penggunaan antibiotik pada hewan ternak berlebihan, ini dapat mengancam kesehatan dunia. Nah, ini ternyata sudah menjadi salah satu concern juga ya di dalam kesehatan, baik itu kesehatan hewan dan juga kesehatan manusia. Kemudian juga dari Kementan ini disebutkan bahwa Kementan berkomitmen untuk mencegah adanya resistensi antimikroba pada ternak. Nah, ini juga salah satu hal yang menjadi permasalahan sekarang ini ya, adanya resistensi antimikroba. Nah, nanti kita akan coba lebih dalami apa itu resistensi antimikroba itu sendiri. Nah, di sini juga maka timbul pertanyaan ya dari permasalahan yang tadi sudah saya paparkan di awal. Mengapa kita harus bijak dalam menggunakan antibiotik atau obat-obatan? Nah, ini sebenarnya memang banyak sekali obat-obatan yang sudah lazim atau sering dipakai di peternakan, baik itu peternakan unggas, peternakan hewan besar juga seperti itu ya. Contohnya adalah antibiotik yang digunakan sebagai antibakterial untuk mengatasi penyakit-penyakit bakterial. Nah, masalahnya adalah yang pertama, belum diketahui atau belum dikenal secara baik gitu ya jenis-jenis zat aktif obat. Karena zat aktif ini tentunya akan mempengaruhi dari penggunaannya. Misalkan zat aktif A itu digunakan untuk mengatasi penyakit A dan seterusnya. Maka kita harus tahu terlebih dahulu dari zat aktif obat tersebut. Kemudian yang kedua adalah praktek pengobatan yang kurang tepat. Nah, bagaimana praktek pengobatan yang kurang tepat? Ini kaitannya adalah dengan penggunaan dosis salah satunya ya. Kita tahu bahwa dalam penggunaan antibiotik itu ada dosis yang direkomendasikan atau dianjurkan. Nah, oleh karena itu kita harus memberikan dosis yang sesuai atau sesuai anjuran. Karena nantinya ketika tidak tepat dalam hal dosis, salah satunya ini akan mempengaruhi dari antibiotik itu dalam memberikan efek terapi pada ternak kita. Dan yang ketiga ini, nah ini adalah resistensi antimikroba yang sudah kita singgung di awal ya. Resistensi antimikroba ini terjadi ketika si bakteri yang akan kita basmi tadi sudah tidak sensitif atau sudah kebal terhadap suatu antibiotik tertentu, sehingga dia tidak bisa dimusnahkan atau tidak bisa dibunuh. Nah, ini dia dampaknya ketika kita melakukan atau menggunakan antibiotik tidak sesuai dengan praktek pengobatan dan juga tidak sesuai dengan caranya, maka penyebabnya adalah ayam menjadi tidak sembuh meskipun kita obati dengan antibiotik tersebut. Karena tidak sesuai ya dengan syarat-syarat yang sudah dianjurkan. Kemudian yang kedua, ini memicu resistensi obat pada golongan obat tertentu. Jadi nanti kita akan tahu golongan-golongan obat, jenis-jenisnya. Nah, ketika nantinya sudah diketahui, maka bisa dilakukan pengobatan sesuai dengan zat aktifnya tadi. Dan yang ketiga ini selain dapat meningkatkan resistensi pada hewan, ternyata penggunaan obat yang tidak sesuai ini dapat juga memicu resistensi pada manusia. Nah, seperti apa? Misalkan ketika kita memberikan obat pada ternak unggas itu ya, misalkan pada ayam pedaging atau ayam broiler. Nah, kita tahu bahwa ayam broiler ini digunakan untuk konsumsi dagingnya. Kita ambil karkasnya, kemudian kita untuk tujuan konsumsi pada manusia. Nah, apabila adanya residu pada si daging dari ayam tersebut, kemudian kita konsumsi oleh manusianya, nah ini secara tidak langsung akan menyebabkan resistensi pula pada manusia, sehingga manusia tersebut juga menjadi resisten terhadap satu jenis antibiotik atau obat tertentu. Seperti itu. Nah, di sini juga telah tertampil ya bahan yang biasanya sering digunakan sebagai obat. Ini ada dua bahan yang biasa digunakan. Yang pertama adalah bahan kimia atau kita sebut bahan sintetik. Dan yang kedua adalah bahan alami atau bahan yang sifatnya herbal. Nah, bahan alami ini dia biasanya berasal dari satu macam atau lebih dari satu jenis tumbuhan. Dan dia memiliki efek terapi yang bermanfaat tentunya. Nah, kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara tropis ya dan juga agraris di mana tumbuhan-tumbuhan itu bisa tumbuh secara baik gitu ya dan beraneka jenis tumbuhan itu bisa berkembang di Indonesia. Nah, ini juga menjadi salah satu potensi dari Indonesia sehingga bisa menghasilkan menghasilkan herbal yang bisa digunakan sebagai terapi pada suatu kasus atau penyakit. Nah, kemudian apa sih perbedaan dari bahan kimia dan bahan alami itu sendiri?
Jika kita lihat dari resistensinya, tentu bahan alami atau bahan herbal itu aman, tidak menimbulkan adanya resistensi. Sedangkan bahan kimia ini masih memicu terjadinya resistensi, baik itu pada produk unggas ya, misalnya pada daging. Nah, kemudian yang kedua adalah residu ya, terkait dengan residu. Residu ini berarti adalah sisa-sisa zat aktif obat yang masih ada di dalam tubuh ayam tersebut. Sehingga ketika dia dikonsumsi oleh manusia, ini akan menyebabkan resistensi pada manusia pula. Oleh karena itu, biasanya ketika kita mau mengkonsumsi atau memotong ayam berdaging seperti itu ya, itu ada namanya withdrawal time. Withdrawal time itu adalah waktu henti obat. Jadi ketika kita mau menggunakan antibiotik, kemudian misalkan dia sudah mendekati umur panen, mau kita panen gitu ya. Nah ini 5 hari sebelumnya sudah harus dihentikan pemberian antibiotiknya, sehingga diharapkan tidak muncul residu pada si daging tersebut dan aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Kemudian dari segi mudah didapat, nah ini sebenarnya dua-duanya juga masih mudah kita dapatkan ya. Namun untuk produk alami atau dari herbal ini dari tumbuhan karena dia bahan organik sehingga kita bisa mengembangbiakannya lebih mudah lagi seperti itu. Nah, di sini juga sudah tertampil bagaimana data ranking penyakit yang terjadi pada ayam pedaging di tahun 2018 hingga 2020 atau selama 3 tahun terakhir yang sudah dikumpulkan oleh tim TC Medion ya. Nah, di sini ternyata banyak sekali penyakit-penyakit yang kita lihat didominasi oleh penyakit bakterial. Misalnya di sini ada CRD atau kita sebut dengan chronic respiratory disease. Kemudian ada CRD kompleks, berarti dia biasanya kombinasinya dengan kolibasilosis. Kemudian juga ada penyakit tunggal ya, kolibasilosis, kemudian juga ada koriza, kemudian juga diikuti oleh penyakit-penyakit viral ya, dan juga ada penyakit racun jamur misalkan. Nah, dari data ini kita temukan bahwa ternyata kasus di ayam pedaging didominasi oleh penyakit-penyakit bakterial. Lalu bagaimana dengan di ayam petelur atau ayam layer? Bapak Ibu. Nah, selama 3 tahun terakhir ini juga ternyata didapatkan bahwa dominasi dari kasus penyakit masih didominasi oleh penyakit bakterial. Misalnya di sini ada koriza. Koriza ini juga menjadi salah satu penyakit yang sulit gitu ya untuk ditangani apabila tidak dilakukan secara menyeluruh ya. Karena dia bersifat karier gitu. Biasanya ketika dia sudah sembuh, ini akan ada potensi dia muncul kembali atau menginfeksi kembali ketika kondisi tubuh ayam ini tidak dalam kondisi yang prima. Kemudian ada kolibasilosis, ada CRD, ada kolera, CRD kompleks, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita sudah mengetahui bagaimana update kondisi di lapangan terkait dengan penggunaan antibiotik, kemudian kasus penyakit bakterial, nah kita akan coba mendalami dari antibiotik itu sendiri ya. Nah, di sini antibiotik secara harfiah, pengertiannya adalah senyawa alami atau sintetik yang dia dapat membunuh atau menghambat dari pertumbuhan bakteri. Jadi, cara kerjanya ada dua, Bapak Ibu. Bisa dengan membunuh bakteri, atau bisa dengan menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, tujuan pemberian antibiotik sendiri sebenarnya adalah untuk tujuan medikasi. Artinya adalah untuk pengobatan ketika adanya infeksi bakteri. Nah, kemudian juga dulu kita juga kenal ya biasanya ada namanya cleaning program. Nah, cleaning program itu biasanya dilakukan untuk tujuan pencegahan, untuk flushing gitu ya. Misalkan di periode dulu sebelumnya itu pernah ada suatu kasus penyakit bakterial di umur tertentu. Nah, maka di periode sekarang untuk melakukan pencegahan diberikan antibiotik. Nah, sebenarnya untuk cleaning program ini juga sudah tidak diperbolehkan lagi ya. Sudah tidak dianjurkan atau tidak rekomendasikan. Lalu juga antibiotik ini dulunya juga sering digunakan sebagai AGP ya atau antibiotik growth promoter. Nah, fungsinya biasanya digunakan untuk memacu pertumbuhan. Jadi bukan untuk tujuan pengobatan tapi untuk mempercepat pertumbuhan gitu ya supaya ayamnya cepat besar gitu, cepat untuk bisa dikonsumsi atau dipanen. Nah, ini juga sudah tidak diperbolehkan ya sejak tahun 2018 oleh pemerintah. Jadi tujuan pemberian antibiotik kita tekankan bahwa hanya untuk medikasi atau pengobatan dari infeksi bakteri. Nah, kemudian juga tadi sudah kita singgung ya di awal bahwa antibiotik berdasarkan sifatnya, cara kerjanya ada dua, ada bakteriostatik, berarti statik itu artinya adalah menghambat dari pertumbuhan bakterinya, sehingga dia menekan jumlah bakteri hingga di bawah batas konsentrasi dapat menimbulkan infeksi. Sedangkan kalau bakterisida, dari kata sid ya, sida itu artinya membunuh. Jadi dia cara kerjanya dengan membunuh bakteri itu sendiri. Kita kelompokkan di sini untuk bakteriostatik ya.
Contoh golongan obatnya ada tetrasiklin, kemudian sulfonamida, kemudian ada makrolida, dan ada diaminopirimidin. Sedangkan untuk golongan antibiotik yang sifatnya bakterisida atau membunuh, di sini ada penisilin, kemudian ada aminoglikosida, ada fluoroquinolon, dan ada peptida. Nah, kita akan coba mendalami dari masing-masing golongan antibiotik tersebut. Yang pertama dari golongan bakterisida, yang sifatnya sebagai membunuh bakterinya. Yang pertama tadi ada aminoglikosida ya Bapak Ibu. Nah, aminoglikosida ini contoh produknya adalah ada gentamin, ada fat strap, kanamin, kemudian ada tinolin. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar atau memakai ya menggunakannya di lapangan, di peternakan Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari spektrumnya. Spektrum itu artinya adalah kemampuan dia dapat membunuh bakterinya. Nah, dia ternyata bisa membunuh dari bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Jadi ketika bakteri itu dikelompokkan ya, dia ada dua jenis, ada gram positif dan gram negatif. Nah, karena aminoglikosida ini spektrumnya luas, sehingga dia bisa membunuh dua jenis bakteri tersebut. Kemudian daya serap di saluran cerna seperti apa dari golongan aminoglikosida ini? Ternyata daya serap di saluran cernanya kurang baik. Apa akibatnya? Jadi ketika obat tersebut ya, dia masuk ke dalam tubuh ayam, misalkan lewat peroral atau dicampur air minum ya biasanya. Kemudian dia masuk ke saluran cerna. Ketika daya serapnya di saluran cerna kurang baik, maka dia akan justru fokus di usus atau di saluran pencernaan ayam. Sehingga dia justru efektif untuk membunuh bakteri-bakteri jahat atau bakteri patogen yang ada di saluran cerna. Kemudian juga dari perhatian, apa yang perlu diperhatikan dalam penggunaan aminoglikosida ini, yaitu jangan digunakan pada kondisi yang ayam yang mengalami gangguan ginjal. Nah, ini terkait dengan ketika kita menemukan suatu kasus di lapangan seperti itu ya. Kemudian kita bedah ayamnya ternyata ada perubahan pada ginjalnya mengalami kebengkakan atau misalkan disertai dengan timbunan asam urat. Nah, pada kondisi seperti itu maka jangan memberikan obat dari golongan aminoglikosida karena justru dia dapat memperberat dari kerja ginjal. Nah, jika kita lihat di sini dari produk-produk aminoglikosida, ini ada gentamin, fat strap, kanamin ya Bapak Ibu, dia sifatnya atau bentuknya dalam bentuk injeksi ya. Biasanya kita suntikkan ke ayamnya. Karena ketika kita mau mengobati penyakit-penyakit yang dia sistemik gitu ya, jadi tidak hanya serangannya di organ pencernaan, tapi misalkan dia juga di organ pernafasan dan organ lainnya. Nah, ini kita bisa lakukan alternatif dengan cara injeksi. Sehingga jika diberikan secara injeksi, dia akan langsung masuk ke pembuluh darah dan bisa diedarkan ke seluruh tubuh. Seperti itu. Nah, tirnolin ini juga dia punya dua bentuk ya Bapak Ibu, ada injeksi dan juga ada cair. Jadi bisa sebagai pilihan mau pakai yang injeksi atau yang peroral sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua ada golongan obat dari fluoroquinolon. Dari golongan fluoroquinolon ini contoh produknya ada neomeditril, ada doctril, ada proxan S, ada neomeditril I. Nah, dari sediaannya ini juga bermacam-macam ya. Neomeditril misalkan ini bentuknya cair, kemudian doctril bentuknya serbuk, kemudian ada neomeditril I bentuknya injeksi. Nah, ini juga sebagai alternatif untuk bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Kemudian spektrumnya dia luas juga ya, bisa untuk mengatasi bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Dan juga selain itu juga bisa mengatasi bakteri Mycoplasma. Jadi Mycoplasma ini adalah salah satu penyebab penyakit dari chronic respiratory disease yang dia targetnya adalah di organ kantung udara atau kita sebut air sac ya. Kemudian daya serap di saluran cerna ini baik ya, sehingga dia mudah untuk diserap, kemudian dia bisa diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan fluoroquinolon, yaitu apabila kita memberikannya dalam bentuk peroral ya, dicampur dengan air minum misalkan, ini jangan dicampur dengan produk yang mengandung mineral kalsium, magnesium, dan aluminium. Jadi misalkan nantinya ketika dicampur dengan air minum, kita berikan antibiotik, kemudian mau sekalian kasih vitamin gitu ya. Nah, ini harus dilihat dulu apakah kandungan vitamin tadi, ada produknya tadi, ada kandungan mineral kalsium, magnesium, aluminiumnya atau tidak. Karena ketika mereka dicampur ya, maka akan terjadi ikatan
antara si mineral tadi dengan si obat dari golongan fluoroquinolone. Ketika ada ikatan, maka ketika masuk ke dalam tubuh ayam, itu menjadi tidak efektif dari zat aktif obat fluoroquinolone. Jadi percuma gitu ya Bapak Ibu, mau memberikan medikasi tetapi justru tidak efektif untuk si ayamnya. Nah, kemudian yang ketiga ada golongan dari penisilin. Contoh produknya ada amoksitin yang kandungannya adalah amoksisilin. Nah, untuk penisilin ini dia spektrumnya juga luas untuk mengatasi bakteri gram positif dan gram negatif. Akan tetapi dia tidak efektif untuk mengatasi bakteri Mycoplasma gallisepticum. Jadi, bakteri Mycoplasma gallisepticum penyebab chronic respiratory disease atau CRD, di mana dia predileksinya adalah di kantung udara atau air sak. Kenapa tidak efektif? Nah, ini kaitannya dengan cara kerja dari penisilin. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerja dari penisilin ini adalah dengan merusak dari dinding sel bakteri. Sedangkan secara fisiologi atau struktur dari bakteri Mycoplasma itu tidak memiliki dinding sel, sehingga tidak ada yang dia rusak atau tidak ada target yang mau dirusak sama si antibiotiknya, sehingga tidak efektif gitu ya untuk mengatasi penyakit CRD. Kemudian daya serap di saluran cerna ini dia baik, sehingga bisa segera untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian yang keempat dari bakterisida yang sifatnya bakterisida ada linkosamid. Nah, linkosamid ini contoh produknya ada tinolin ya. Tadi ada 2 sediaan, ada injeksi dan juga ada cair. Jadi tinolin ini dia sebenarnya kandungannya ada 2 ya. Jadi ada linkomisin dari golongan linkosamid dan ada spektinomisin dari golongan aminoglikosida. Makanya di sini dia ada di 2 golongan antibiotik ya. Kemudian spektrumnya dia juga luas, sehingga bisa mengatasi bakteri gram positif dan gram negatif. Dan dia daya serap di saluran cernanya juga baik. Nah, setelah tadi sudah ke bakterisida, kita lanjut ke antibiotik yang sifat kerjanya sebagai bakteriostatik, artinya dia menghambat dari pertumbuhan bakteri. Ada 4 golongan juga di sini ya Bapak Ibu. Nah, oke. Yang pertama di sini ada makrolida ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini contoh produknya ada tisinol, kemudian ada tifural. Kemudian dia spektrumnya sempit ya, jadi hanya bisa untuk mengatasi bakteri gram positif. Tapi dia juga efektif untuk mengatasi Mycoplasma gallisepticum. Dan daya serap di saluran cerna ini juga baik. Kemudian yang kedua ada golongan tetrasiklin. Tetrasiklin ini contoh produknya banyak dan sering dijumpai ya di lapangan. Misalnya ada doxyfet, ada medoxy-L, ada medoxy-LA, ada koleridin juga ya. Nah, ini juga macam-macam sediaannya. Misalkan di sini dalam bentuk injeksi ada medoxy-L dan medoxy-LA. Nah, medoxy-LA ini dia bersifat long acting ya. Artinya adalah dengan 1 kali injeksi itu bisa untuk 3-5 hari. Jadi dia secara efisiennya lebih bagus ya, karena dengan 1 kali injeksi bisa untuk 3-5 hari. Kemudian juga ada koleridin ya, Bapak Ibu juga sering menggunakan. Nah, ini bisa sebagai alternatif pilihan dari obat yang bisa digunakan untuk terapi. Kemudian spektrumnya ini dia luas, bisa untuk mengatasi bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif, dan juga untuk bisa Mycoplasma. Daya serapnya di saluran cerna baik. Nah, ini yang harus diperhatikan ya, sama dengan golongan fluoroquinolone tadi ya, yaitu ketika diberikan secara per oral, misalkan ke air minum. Nah, ini jangan dicampur dengan produk yang dia ada kandungannya mineral kalsium, magnesium, aluminium. Sehingga ini secara perhatian atau hal yang harus diperhatikan ini mirip ya dengan fluoroquinolone tadi. Nah, selanjutnya kita coba ke sulfonamid. Nah, sulfonamid ini dia khas Bapak Ibu. Kenapa? Karena selain dia sebagai antibiotik, dia juga bisa digunakan sebagai antiprotozoa. Atau kita sebut misalkan contoh penyakit protozoa ada koksidiosis ya, yang disebabkan oleh protozoa Emeria. Biasanya kita sebut namanya penyakit berak darah. Nah, ini kan disebabkan protozoa. Ternyata dari golongan sulfonamid ini selain sebagai antibiotik bisa sebagai antiprotozoa. Contoh produknya di sini ada koksi, kemudian ada sulfamik, ada sulpik, dan ada kolimezin. Kemudian spektrumnya juga luas. Nah, kemudian bisa untuk mengatasi protozoa. Kemudian daya serapnya juga baik di saluran pencernaan. Nah, ada hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan antibiotik dari sulfonamid ini. Yang pertama, yaitu jangan diberikan pada kondisi ayam yang mengalami gangguan ginjal atau ginjalnya bengkak ya. Jadi ketika dibedah ayamnya, kemudian ditemukan adanya abnormalitas pada ginjalnya, bengkak seperti itu ya.
Nah, jangan kita berikan obat dari golongan sulfomanamid ini. Nah, ini berarti mirip tadi ya dengan golongan aminoglikosida yang tadi di awal yang bersifat bakterisida. Nah, selanjutnya juga hal yang perlu diperhatikan adalah jangan diberikan bersamaan dengan produk yang mengandung vitamin B atau asam amino. Mengapa? Nah, ini kaitannya ketika kita mau memberikan sulfonamida untuk terapi dari protozoa. Nah, protozoa ini dia akan menggunakan vitamin B atau asam amino ini sebagai substrat untuk menghasilkan energi. Jadi, ketika mau mengatasi protozoanya, namun kita berikan produk yang ada kandungan vitamin B atau asam aminonya, akibatnya justru protozoanya tadi menjadi lebih kuat sehingga tidak efektif gitu ya. Sehingga percuma gitu kita berikan obatnya, tapi kita juga berikan istilahnya kayak makanan gitu untuk si protozoanya. Kemudian yang terakhir ada dari diaminopirimidin. Contoh produknya ada trimezin. Nah, ini dia spektrumnya juga luas ya, bisa untuk gram positif dan juga gram negatif. Dan daya serapnya baik di saluran pencernaan. Tadi sudah banyak ya tadi yang sudah kita pelajari, ada bakterisida, bakteriostatik, kemudian golongan-golongannya tadi ada 8 macam gitu ya, dengan segala zat aktif dan juga aplikasi serta juga hal yang perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya kita akan coba mengupas mengenai resistensi antibiotik atau yang disebut dengan AMR gitu ya. Nah, apa itu resistensi antibiotik? Nah, dia adalah meningkatnya ketahanan bakteri terhadap antibiotik tertentu. Jadi kalau kita ilustrasikan di gambar ini seperti itu ya. Nah, bakterinya menjadi kebal atau tidak sensitif terhadap antibiotik itu. Sehingga akibatnya ketika ada suatu infeksi, maka tidak bisa disembuhkan atau ayam menjadi tidak sembuh-sembuh gitu, tidak kunjung sembuh. Nah, apa sih faktor penyebab dari resistensi antibiotik ya? Jadi pemicunya tuh apa gitu ya? Jadi di sini kita bagi menjadi dua ya faktor penyebabnya. Ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya ini terkait dengan praktek pengobatan yang kurang baik atau kurang tepat gitu ya di lapangan. Seperti apa? Misalkan dari penggunaan dosisnya yang tidak sesuai. Nah, kita tahu bahwa dosis ini sudah ada aturan pakai ya, ada aturan pakai, kemudian berapa lama kita memakai. Nah, dosis ini harus kita sesuaikan dengan anjuran. Karena ketika kita memberikan dosis yang kurang atau dosis yang berlebih, ini pasti tentunya akan menimbulkan suatu masalah atau efek samping dari pengobatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah antibiotiknya tidak sesuai. Misalkan tadi kita ambil contoh atau ambil sampel gitu ya, ada penyakit CRD yang menyerang suatu ayam di peternakan. Kemudian karena misalkan adanya stok di kandang hanya obat amoksitin gitu ya, kita berikan amoksitin. Padahal tadi amoksitin tidak bisa ya untuk mengatasi bakteri Mycoplasma penyebab CRD. Ini artinya antibiotiknya tidak sesuai dengan jenis infeksi yang menyerang. Kemudian yang ketiga dari pengobatan yang tidak tuntas. Seperti apa? Contohnya misalkan kita menggunakan suatu obat dari suatu produsen tertentu gitu ya. Di situ terlampir ada aturan pakai, lama pemakaian misalkan diberikan selama 3 hari atau diberikan selama 5 hari. Nah, kemudian dalam praktek pengobatannya hanya diberikan selama 2 hari. Nah, ini artinya pengobatannya tidak tuntas. Tidak hanya pada hewan ya, pada ternak unggas, bahkan pada manusia pun juga kita pasti ada aturan pakai seperti itu ya. Ketika kita sakit, kemudian kita ke dokter, kita diberi obat, pasti di situ ada aturan pakai dan lama pemakaian dari antibiotik tersebut. Jadi harus diobati secara tuntas gitu sehingga bakterinya bisa dibunuh atau dihambat pertumbuhannya. Kemudian bagaimana dengan faktor internal? Nah, faktor internal ini memang berasal dari bakteri itu sendiri, jadi memang tidak bisa kita kontrol ya, karena dia merupakan salah satu respon fisiologis dari bakteri tersebut. Misalkan di sini adanya mutasi. Mutasi maksudnya seperti apa? Yaitu adanya mutasi pada kromosom. Kromosom ini adalah salah satu penyusun gen DNA ya dari suatu bakteri. Nah, ketika ada mutasi pada struktur DNA-nya tadi, itu akan mempengaruhi dari struktur sel bakteri tersebut. Misalkan ada perubahan pada dinding selnya ataukah pada membran plasmanya sehingga nantinya akan mempengaruhi dari efektivitas atau resistensi dari antibiotik itu. Kemudian yang kedua, enzim. Nah, enzim ini adalah enzim yang dihasilkan bakteri. Jadi bakteri ini ya, dia akan menghasilkan enzim yang dapat menyebabkan kerusakan dari struktur kimia dari antibiotik. Sehingga efeknya antibiotik tersebut menjadi tidak bisa untuk membunuh dari bakteri tersebut.
Dan yang ketiga adanya perubahan reseptor. Jadi ketika bakteri itu dia berikatan gitu ya dengan si bakterinya, dengan antibiotiknya, ketika perubahan reseptor ini terjadi, misalkan dari jumlah reseptornya bertambah atau berkurang, nah ini akan mempengaruhi dari si resistensi antibiotik tersebut. Nah, lalu bagaimana solusi atau pencegahan yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mencegah adanya resistensi antibiotik? Tentunya yang bisa kita lakukan pencegahan atau controlling dengan faktor eksternal tadi ya dalam praktek pengobatan. Nah, ini ada rekomendasi yang bisa dilakukan yaitu dengan cara rolling antibiotik. Kemudian yang kedua juga bisa menggunakan produk herbal ya, karena tadi kita sudah sempat singgung di awal juga bahwa produk herbal ini selain dia tidak menimbulkan resistensi ya, juga tidak menimbulkan residu dan aman untuk digunakan. Nah, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama rolling antibiotik. Nah, rolling antibiotik ini artinya adalah kita menggunakan atau memberikan antibiotik yang berasal dari golongan yang berbeda. Jadi penekanannya adalah golongannya yang berbeda ya Bapak Ibu. Dengan interval 3-4 kali periode pengobatan. Jadi setelah 3-4 kali periode pengobatan, kita bisa melakukan rolling antibiotik dari golongan yang berbeda. Nah, atau biasanya kita bisa melakukan uji sensitivitas antibiotik dan hasilnya ternyata menunjukkan bakteri tersebut sudah tidak sensitif ya terhadap antibiotik tertentu. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa lakukan ya uji sensitivitas antibiotik, bisa dikirimkan ke tim Medion. Nah, nanti kami akan lakukan uji terhadap sensitivitas antibiotik tersebut sehingga nantinya kita bisa ketahui oh ternyata antibiotik ini sudah tidak sensitif ya sehingga kita perlu rolling dengan antibiotik golongan yang berbeda. Nah, yang perlu ditekankan adalah rollingnya adalah dari golongan zat aktif ya, bukan merek ya. Karena merek itu bisa jadi ternyata kandungan zat aktifnya masih sama. Jadi harus kita cek terlebih dahulu apakah zat aktifnya sama atau tidak. Nah, bagaimana contohnya? Misalkan di sini ada suatu kasus penyakit bakterial ya, ada CRD kompleks. Nah, dalam praktek pengobatan pertama, ketika ada suatu kasus gitu ya di umur, misalkan kita ambil umur 5 minggu gitu ya. Kemudian dia terkena CRD kompleks. Kita berikan obat Proxan S di sini ya. Nah, di sini dia golongannya fluoroquinolone. Kemudian sudah teratasi gitu ya. Nah, di umur selanjutnya, misalkan di umur 15 minggu gitu ya, dia terkena suatu penyakit bakterial lagi. Bisa CRD kompleks, bisa yang lainnya. Tapi kita masih pakai produk atau bisa menggunakan antibiotik dari golongan fluoroquinolone. Nah, lalu di umur selanjutnya, misalkan di umur sudah produksi gitu, dia terkena suatu serangan bakterial lagi dan diobati dengan golongan antibiotik yang sama dari fluoroquinolone. Nah, maka selanjutnya apabila ada suatu infeksi bakterial lagi, nah ini kita harus rolling ke golongan yang berbeda. Misalkan kita ambil golongan tetrasiklin. Contoh produknya ada doxitin, ada eridoksi, seperti itu ya. Sehingga nantinya tidak timbul resistensi antibiotik terhadap golongan fluoroquinolone. Tapi ini tidak saklek ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mau pakai yang tetrasiklin dulu, kemudian pakai yang fluoroquinolone. Kemudian, nah lalu untuk produk herbal, tadi ya kita juga singgung, produk herbal ini juga sebagai salah satu alternatif untuk penggunaan atau untuk mengatasi adanya infeksi bakterial. Nah, ini ada produk Vitera, jadi produk herbal yang bisa mengatasi bakteri maupun protozoa yang disebabkan oleh Emeria penyebab koksidiosis ya. Komposisinya di sini ada kandungan ekstrak Origanum vulgare dan ada Androgaphis paniculata. Dengan bentuk sediaannya cair, dan indikasinya tadi ya bisa untuk bakterial, misalkan ada CRD, ada Coryza, ada coli gitu ya. Dan juga untuk protozoa. Nah, di sini ada indikasi dan aturan pakai ya sesuai dengan penyakit yang akan kita yang mau kita obati atau untuk medikasi. Nah, ini diberikan selama 7 hari berturut-turut. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan produk Vitera ini apabila ada suatu kasus penyakit tersebut. Selanjutnya, nah ini bagaimana sih ketika obat tersebut ya sudah diminum atau per oral atau misalkan via injeksi gitu ya di dalam darah. Jadi ketika obat itu sudah dalam tubuh ayam, dia akan berada di saluran peredaran darah ya. Nah, kadar obat di dalam darah ini ternyata ada namanya istilahnya MEC dan MTC. Apa itu MEC? MEC adalah minimum effective concentration yang bergaris hijau putus-putus ini ya Bapak Ibu. Nah, artinya adalah konsentrasi efektif, konsentrasi obat yang minimal dapat membunuh atau
menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi minimum effective concentration. Sedangkan kalau yang MTC, yang bergaris merah putus-putus ini, artinya adalah minimum toxic concentration. Artinya adalah konsentrasi yang dapat menyebabkan toksik atau racun dari obat tersebut di dalam tubuh ayam. Nah, dari perbandingan obat suntik atau injeksi dengan obat per oral, ternyata obat yang di dalam darah ini ya, dia lebih cepat mencapai kadar MEC apabila diberikan secara injeksi. Jadi dia lebih cepat untuk berada di level MEC atau effective concentration. Sedangkan apabila diberikan per oral, ini memang dia lebih lama atau lebih pelan gitu ya, dalam mencapai minimum effective concentration. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu lakukan analisa di lapangan gitu ya. Apabila memang kondisi ayamnya sudah parah, dia sudah tidak nafsu makan dan minum, dan juga biasanya sudah tidak bisa atau mencapai tempat makan, tempat minum ya, misalkan dalam kondisi-kondisi koriza. Nah, koriza ini biasanya akan ada suatu perubahan pada daerah muka ya, biasanya akan ada perkejuan atau adanya timbunan cairan di bawah mata. Biasanya ketika sudah parah atau timbunannya itu sudah banyak, itu akan menyebabkan matanya itu tertutup. Nah, akibatnya ayam itu tidak bisa mencari minum atau mencari pakan, dan nafsu minumnya juga akan turun. Jadi ketika kita mau berikan secara per oral atau air minum, obatnya ya justru tidak efektif, maka bisa alternatif dengan injeksi. Tapi memang kalau secara aplikasi, secara per oral ini dia lebih mudah ya, karena tinggal kita campur air minum, kemudian diberikan dalam waktu tertentu, nah sehingga nantinya bisa mengobati ayam. Kalau injeksi karena harus per individu ekor ya, sehingga dari segi waktu juga lebih lama gitu. Tapi dari efektivitas obat tentunya dia akan lebih cepat berada di level yang efektif untuk mengatasi suatu penyakit. Nah, tadi setelah kita sudah mengenal berbagai jenis antibiotik ya, kemudian ada juga istilah resistensi antibiotik dan cara pencegahannya, kita juga harus tahu nih bagaimana prinsip pengobatan ya, karena pengobatan ini tidak bisa kita lakukan sembarangan, ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi atau dilakukan secara tepat. Nah, apa saja tepat pengobatan itu? Di sini ada 5 poin ya, ada tepat diagnosa, kemudian tepat pemilihan obat, ada tepat aplikasi, kemudian tepat waktu, dan ada tepat dosis. Kita akan kupas satu persatu. Tepat diagnosa. Nah, ketika kita mendapatkan suatu permasalahan di suatu kandang atau peternakan Bapak Ibu, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu penyakit apa yang menyerang atau menginfeksi. Tentunya kita harus melakukan diagnosa terlebih dahulu. Nah, langkah-langkah diagnosa ini harus dilakukan secara urut ya. Yang pertama, kita melakukan anamnesa. Nah, anamnesa ini dengan melakukan tanya jawab gitu ya, menggali informasi, misalkan dari Bapak Ibu sekalian yang mengetahui bagaimana kondisi ayam itu sehari-harinya. Dan juga kita bisa lakukan pengecekan ya dengan data pendukung, yaitu recording. Nah, recording ini sangat penting untuk mendukung dari anamnesa kita. Karena ketika recording itu bisa kita cek ya, misalkan dari produksi telurnya, kemudian dari kematiannya, kemudian misalkan dari program vaksinasinya, nah ini tentunya akan sangat membantu dalam memperoleh atau menggali informasi lebih lanjut. Nah, ini perlu kita tekankan untuk anamnesanya. Tentunya kita membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendapatkan informasi selengkap mungkin untuk mendapatkan anamnesa tersebut. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan gejala klinis. Jadi gejala klinis ini adalah gejala yang bisa tampak dari luar tubuh ayam ya, ketika ayamnya belum kita lakukan bedah bangkai. Nah, pemeriksaan gejala klinis ini bisa kita lakukan dalam satu populasi ayam maupun secara individu. Misalkan dalam satu populasi kandang ini persebaran ayamnya seperti apa, ataukah misalkan di sana cahayanya, penyinarannya, kemudian ventilasinya seperti apa, sehingga misalkan ayamnya jadi gasping atau sulit untuk bernafas. Nah, ini harus kita amati kondisi yang ada di populasi, ataukah misalkan persebaran tempat makan, tempat minumnya ini tidak merata. Kemudian juga kita cross check dari individu ayamnya, misalkan bagaimana produksi telur dari ayam tersebut, apakah dia produksinya bagus, misalkan kita bisa lihat dari tanda-tanda kelamin sekunder dari ayam tersebut, dari jenggernya, pialnya, kemudian dari os pubisnya. Nah, ini harus kita cross check untuk mendukung dari arahan diagnosa kita.
Kemudian setelah kita sudah lakukan pemeriksaan gejala klinis, kita lakukan pemeriksaan perubahan patologi anatomi setelah kita melakukan bedah bangkai ya. Nah, di sini patologi anatomi ini artinya kita melihat adanya perubahan-perubahan pada organ tubuh ayam. Nah, ini harus lengkap ya, misalkan ada organ pencernaan, organ pernafasan, organ reproduksi, organ urinari, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita sudah mengumpulkan puzzle-puzzle tadi, sudah ditemukan perubahan-perubahan pada ayamnya, apabila kita masih ingin mengarahkan diagnosa kita masih misalkan belum masih ragu gitu ya, kita bisa dukung dengan melakukan uji lab. Nah, uji laboratorium ini misalkan dengan pemeriksaan uji serologi ya, dengan melihat dari titer antibodi ayam, misalkan ada penyakit curiganya ke arah viral gitu ya, ataukah dengan melakukan PCR misalnya untuk pengamatan dari jenis agen yang menginfeksi. Nah, setelah itu kita bisa menyimpulkan dari diagnosa apakah ayam tersebut terkena suatu penyakit tertentu. Baru setelah itu kita bisa melakukan tindakan lebih lanjut dengan penanganan, baik itu pengobatan dan juga saran-saran lainnya. Nah, di sini akan kita lebih dalami untuk pengobatannya ya. Kemudian dari tempat pemberian obat ya. Jadi seperti apa sih maksudnya? Di sini terkait dengan obatnya apakah sesuai dengan jenis penyakit. Ini juga sudah saya singgung tadi di depan, misalkan dari amoksitin, apakah dia efektif untuk mengatasi CRD? Maka tidak efektif ya, karena amoksitin ini kerjanya adalah merusak dinding sel bakteri, sedangkan mikoplasma penyebab CRD tidak memiliki dinding sel. Maka ini alternatif obat yang bisa digunakan, misalkan ada tinolin yang berbentuk cair ya, kemudian ada juga neomenditril. Jadi silakan Bapak Ibu bisa menggunakan produk-produk tersebut untuk mengatasi kasus CRD. Selanjutnya juga ada tinolin. Nah, tadi tinolin ini kandungannya adalah spektromisin, jadi dia dari golongan aminoglikosida, dan ada linkomisin dari golongan linkosamida. Nah, dari golongan ini dia masih jarang digunakan di lapangan Bapak Ibu, sehingga resiko adanya resistensi itu rendah. Jadi ini bisa sebagai alternatif ya ketika melakukan rolling antibiotik. Nah, ini untuk mengatasi infeksi pencernaan dan juga pernafasan. Bisa untuk unggas, bisa juga untuk hewan besar, misalkan babi ya. Nah, keunggulan dari produk tinolin ini dia spektrumnya luas, jadi bisa untuk mengatasi bakteri gram positif dan gram negatif. Kemudian juga untuk mengatasi infeksi mikoplasma penyebab CRD. Nah, sediaannya ini ada tinolin, ada cair dan juga ada injeksi, dan juga bisa sebagai alternatif rolling antibiotik. Kemudian selanjutnya adalah tepat aplikasi. Nah, aplikasi di lapangan ini mungkin kita sering temukan secara peroral ya, misalnya via air minum gitu ya. Jika kita lihat secara presentase memang paling banyak adalah dengan cara peroral. Nah, misalkan cekok atau air minum. Kemudian juga ada aplikasi menggunakan secara parenteral, misalkan dengan suntik otot ya. Ada suntik otot paha, ada suntik otot dada, kemudian juga bisa dengan suntik subkutan atau di bawah kulit ya. Biasanya di daerah leher di mana dia jaringan longgarnya itu lebih banyak. Kemudian selanjutnya adalah tepat dosis. Nah, dosis ini kita anjurkan untuk menggunakan satuan berat badan ya. Jadi kita menggunakan dosis berat badan. Misalkan berat badannya berapa, kemudian kita kalikan dengan jumlah populasi ayamnya yang sakit, kemudian dikalikan dengan dosis yang tertera atau yang dianjurkan. Nah, di sini ada suatu kondisi di mana suatu peternakan ayam pedaging umur 18 hari dengan populasi 1.000 ekor, kemudian berat badannya ini rata-rata 0,9 kg ya. Kemudian dia ternyata terserang CRD. Diobatilah dengan trimezin S. Kemudian pertanyaannya adalah berapa kebutuhan trimezin S ini yang diperlukan untuk pengobatan selama 1 hari. Dengan aturan pakaian dari trimezin S ini adalah 0,2 gram tiap kilogram berat badan. Maka bisa kita masukkan rumus yang di depan tadi, yaitu yang pertama dari berat badannya, yaitu 0,9. Kemudian kita kalikan dengan populasi ayamnya, di sini 1.000 ekor, dikalikan lama pemberiannya di sini untuk 1 hari ya, dan dikalikan dengan dosis, yaitu 0,2. Maka kita temui bahwa dosisnya untuk 1 hari, untuk 1.000 ekor ayam adalah 180 gram. Lalu selanjutnya, bagaimana cara aplikasinya? Apakah dari 180 gram ini langsung kita berikan dalam 1 kali, atau seperti apa baiknya? Nah, di sini akan kita bahas. Jadi tepat dalam aplikasi pemberiannya, ini ada beberapa alternatif contoh pemberian, tapi yang kita rekomendasikan adalah yang
ini ya, yang 2 kali sehari, yaitu dari pagi jam 7 sampai jam 1 siang, kemudian dilanjutkan jam 1 siang sampai jam 7 malam. Jadi dengan durasi masing-masing 6 jam. 6 jam pagi sampai siang, kemudian 6 jam siang sampai sore. Nah, lalu kenapa kita tidak rekomendasikan untuk diberikan 1 kali sehari? Misalkan diberikan dari pagi sampai jam 5 sore. Jadi untuk kebutuhan air minum selama jam 7 sampai jam 5 dicampur obat tadi 180 gram gitu ya, dicampur, sudah kita biarkan. Nah, ini tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena obat itu akan mudah rusak. Jadi ketika obat itu ya berada di lingkungan luar, tentunya dia akan mudah terpapar oleh misalkan sinar matahari ya. Jadi adanya sinar matahari ini dapat merusak dari potensi atau zat aktif obat. Kemudian juga adanya oksidasi, reaksi oksidasi. Jadi ketika adanya oksidasi, karena oksigen di luar itu ya, dia dapat menyebabkan zat aktif obat itu menjadi teroksidasi sehingga dan tidak menjadi efektif untuk diberikan ke ayamnya. Kemudian bagaimana kalau kita berikan 1 kali sehari, tapi hanya cukup 2 jam, misalkan hanya di pagi, jam 7 sampai jam 9, berarti durasinya hanya 2 jam ya pemberiannya. Nah ini terkait dengan waktu kosong dari obat, Bapak Ibu. Jadi ketika kita berikan hanya di pagi hari gitu ya, selama 2 jam, ini menyebabkan waktu kosong obat di dalam darah itu menjadi lama. Padahal kita inginnya si obat itu tetap bersirkulasi dalam darah untuk memberikan efek pengobatan atau efek terapi. Kalau waktu kosong di dalam darahnya itu lama, akibatnya ya tidak efektif obat itu untuk memberikan atau membunuh si bakterinya. Lalu alternatif ketiga, ini juga tidak direkomendasikan ya, apabila diberikan 2 kali sehari, jam 7 sampai jam 9, kemudian jam 3 sampai jam 5, jadi durasinya 2 jam, 2 jam. Kenapa? Karena ini terkait dengan keseragaman dari air minum. Karena kita tadi berikan via air minum ya, dalam waktu 2 jam ini dikhawatirkan dosis dari ayam tersebut, setiap ayam itu dia konsumsi air minumnya tidak sama ya, sehingga dikhawatirkan dosisnya menjadi tidak seragam apabila hanya diberikan waktu selama 2 jam. Sehingga kita rekomendasi yang paling baik adalah yaitu 2 kali sehari dengan durasi 6 jam pada masing-masing pemberian. Kemudian selain dari aplikasi pemberiannya tadi ya, waktunya, kita juga harus memperhatikan faktor-faktor supaya pengobatan ini optimal. Yang pertama adalah kualitas air minum. Nah, kualitas air minum ini kita bagi menjadi 3 aspek, Bapak Ibu. Ada kualitas secara fisik, kemudian ada secara kimia, dan ada secara bakteria. Secara fisik bisa kita lihat ya, misalkan apakah air minum tersebut keruh, kemudian warnanya apakah jernih atau tidak. Nah, ini bisa kita amati. Kemudian kualitas secara kimia, misalkan dari kondisi pH-nya, apakah terlalu basah atau terlalu asam. Ini juga akan mempengaruhi dari kualitas air minum. Kemudian dari kondisi bakterinya, apakah di sana banyak kontaminasi bakteri yang sering sekali mengkontaminasi, ada E. coli, ada salmonella gitu ya. Nah ini juga harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua dari tingkat konsumsi air minum, karena tadi kita tahu bahwa konsumsi air minum ayam tiap individu berbeda, sehingga kita harus sediakan jumlah air minum sesuai dengan kebutuhan ayam. Nah, yang ketiga terkait dengan distribusi tempat minum. Misalkan pada kandang postal gitu ya, dia persebaran tempat minumnya harus merata, baik itu tempat makan dan tempat minum ya. Karena supaya ayam di segala tempat itu bisa mendapatkan porsi air minum yang dicampur obat secara merata pula. Kemudian sistem tempat air minum, apakah menggunakan belt, nipple, ataukah saluran terbuka gitu ya. Nah ini ketika kita menggunakan misalkan dengan saluran terbuka, itu akan beresiko untuk mudah terkena paparan sinar matahari misalkan tadi, sehingga harus kita tekankan atau perhatikan lebih dalam lagi. Dan yang kelima terkait dengan stabilitas kelarutan obat. Jadi ketika kita mencampur obat dengan air minum, ini harus kita pastikan dia homogen atau tercampur rata, sehingga dosisnya setiap ayam juga seragam seperti itu ya. Nah selanjutnya terkait dengan kualitas air minum. Tadi kita secara umum kita bagi menjadi ada kualitas secara fisik, kimia, dan juga bakteri ya. Misalkan dari kualitas kimianya, seperti apa? Ada kondisi di mana air itu kesadahannya tinggi. Apa itu air sadah? Artinya adalah air yang kandungan mineralnya tinggi. Akibatnya dia dapat menurunkan efektivitas dari antibiotik.
terutama dari golongan tetrasiklin dan ada golongan fluoroquinolon. Kemudian juga pH, tadi sudah kita singgung juga, apabila terlalu asam, misalkan di bawah 6, kemudian terlalu basa di atas 8, ini ada beberapa golongan antibiotik, misalkan sulfonamid, dia akan mengendap di kondisi yang asam. Jadi kita usahakan dia pH-nya netral ya dari air tersebut. Kemudian juga dari sinar matahari, ketika terkena paparan sinar matahari secara langsung, ini mengurangi dari stabilitas obat tersebut, terutama dari zat aktifnya. Yang keempat, tingkat konsumsi ya tadi. Jadi kita sediakan tempat minumnya sesuai dengan jumlah ayamnya. Dan volume air minumnya tentunya sesuai dengan kebutuhan ayam tersebut. Dan yang kelima, ini terkait dengan air minum yang ingin dicampur dengan desinfektan. Kemudian kita mau lakukan pengobatan via air minum. Nah, ini harus kita lakukan analisa terlebih dahulu. Apakah desinfektan yang kita pakai dari golongan apa? Nah, ini akan kita coba lihat satu persatu ya. Misalkan di sini ada golongan quartz. Contoh produk desinfektannya ada Medicep. Nah, untuk golongan quartz ini, dia bisa dicampur langsung ya dengan air minum yang akan di-treatment atau dicampur dengan antibiotik. Tetapi untuk antibiotik dari golongan sulfonamida ini tidak dianjurkan apabila mau dicampur dengan desinfektan karena bisa terjadi pengendapan. Lalu untuk golongan desinfektan dari iodin, misalkan ini dari ada produknya Antisep, kemudian atau Neo Antisep. Nah, ini tidak dianjurkan untuk dicampur pada air minum yang mau digunakan untuk pengobatan. Karena dia termasuk oksidator yang kuat. Nah, ketika oksidator dia kuat, maka obat itu akan teroksidasi zat aktifnya sehingga tidak efektif. Dan yang ketiga, di sini ada desinfektan dari golongan kloramin T. Contoh produknya ada Desinsep. Nah, untuk Desinsep ini, dia bisa digunakan untuk treatment air minum yang akan digunakan untuk pengobatan atau dicampur antibiotik. Tetapi syaratnya harus diendapkan dulu selama minimal 6 jam. Nah, dari waktu 6 jam ini, karena sebelum 6 jam ini akan ada proses oksidasi juga dari si desinfektan tersebut pada air minumnya. Setelah 6 jam, maka oksidasi tersebut dia sudah tidak terjadi lagi, sehingga bisa digunakan atau dicampur dengan antibiotik atau obat yang digunakan untuk terapi. Selanjutnya, selain dari faktor internal tadi ya, dari si kondisi ayamnya itu, kita juga harus perhatikan bagaimana kondisi lingkungan kandang terkait dengan biosecurity-nya. Biosecurity ini memang sangat luas gitu ya kalau kita perdalami. Ada konseptual, ada struktural, dan lain sebagainya. Nah, biosecurity ini juga sangat mempengaruhi dari pengobatan yang berhasil atau tidak. Jadi Bapak Ibu perlu lakukan biosecurity secara tepat. Kemudian tata laksana pemeliharaan. Nah, tata laksana pemeliharaan ini misalkan terkait dengan sanitasi, kemudian desinfeksi di kandang, di area luar kandang, kemudian transportasi yang keluar masuk gitu ya. Ini harus kita perhatikan untuk mencegah adanya penyebaran agen infeksi dari luar masuk ke kandang maupun dari dalam area kandang ke luar. Seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait pemberian terapi atau suportif ya. Misalkan dengan pemberian vitamin, atau misalkan dengan produk-produk antiseptik atau desinfektan. Nah, ini harus kita juga perhatikan. Nah, selanjutnya di sini ada suatu contoh kasus ya Bapak Ibu. Tadi setelah kita belajar mengenai teorinya atau prinsip-prinsipnya, kita coba aplikasikan apabila ada suatu kasus. Di FAM A, untuk ayam berdaging didiagnosa terserang koksidiosis sekaligus gumboro. Jadi ini ada penyakit kombinasi gitu ya. Kemudian diberikan obat antiprotozoa untuk mengatasi koksidiosisnya tadi. Kira-kira obat apa yang cocok diberikan pada kasus tersebut? Nah, ini kita misalkan bisa berikan toltradek atau terapi. Nah, kalau toltradek ini memang dia sebagai antiprotozoa murni ya. Jadi digunakan untuk mengatasi infeksi dari protozoa. Atau kita juga bisa berikan terapi. Nah, terapi ini dia selain sebagai antibiotik, dia juga ada kandungan amproliumnya sebagai antiprotozoa. Jadi apabila ada kombinasi penyakit, ada bakterial, kemudian ada protozoa, kita bisa berikan terapi. Nah, pada kondisi seperti ini, ayamnya ini kan dia terkena gumboro ya. Kita ketahui bahwa gumboro ini salah satu perubahan yang menciri gitu ya pada ayamnya adalah ada
kondisi ginjal bengkak. Jadi selain bursa Fabriciusnya dia radang, biasanya ya itu ada kebengkakan pada ginjalnya. Nah, ketika ada kondisi ginjal bengkak ini, otomatis kita tidak boleh memberikan obat dari golongan sulfonamida misalkan, atau dari golongan aminoglikosida. Jadi alternatifnya tadi bisa menggunakan terapi. Seperti itu. Kemudian juga kasus kedua, di sini ada suatu peternakan ayam layer, usianya 28 minggu, terinfeksi koriza sekaligus cacingan. Kemudian pada ayamnya ditemukan kondisi pembengkakan pada bagian mukanya, kemudian ketika dipencet gitu ya, ada ingus dan baunya amis. Nah, ini berarti salah satu ciri khas ya dari infeksi koriza. Yang predileksi utamanya adalah di sinus infraorbitalis. Nah, kemudian bagaimana cara penanganan dari ayam tersebut? Nah, ini kita tadi penanganan untuk si cacingnya ya, untuk cacing pita dan cacing gelang, bisa kita berikan obat cacing dengan Levamid. Kemudian untuk korizanya tadi, kita juga bisa berikan misalkan dengan terapi ya, dengan dosis sekian selama 5 hari berturut-turut. Kemudian untuk ayam-ayam yang dia kondisinya sudah parah, jadi memang dalam satu populasi itu bisa jadi ada ayam yang masih ringan gitu gejalanya ya. Ada juga ayam yang sudah parah, jadi sudah bengkak atau bahkan sudah mengkeju, sudah terjadi kaseosa gitu ya di area sekitar mata. Nah, dalam kondisi ini berarti kita harus berikan obat dengan aplikasi injeksi. Nah, contohnya dengan fat strap. Bisa digunakan bersamaan dengan misalkan vitamin B kompleks dengan dosis sekian. Kemudian juga untuk cacingnya tadi, kita perlu lakukan pengulangan juga ya, sehingga nantinya cacing tersebut tidak menginfeksi lagi dari farm tersebut. Biasanya bisa dilakukan pengulangan 1-2 bulan kemudian. Kemudian juga ini ada contoh grafik urutan pemakaian atau terapi yang digunakan ya. Jadi kita mempermudah dari aplikasinya. Misalkan di hari pertama kita berikan obat cacing terlebih dahulu. Karena tujuannya untuk mengatasi di saluran cerna ya. Ketika cacing itu menyerang organ pencernaan ayam di usus, tentunya usus itu akan mengalami biasanya radang, kemudian hemoragi ya, ada perdarahan. Jadi kita harus tangani terlebih dahulu cacing di ususnya. Karena ketika kita berikan obat tetapi ususnya dia bermasalah, obat tersebut tidak bisa diserap secara optimal. Baru setelah tadi cacingnya sudah diatasi, selanjutnya kita bisa berikan ada contohnya antibiotik terapi ya tadi ya. Terapi kita bisa berikan selama 5 hari berturut-turut. Dan untuk kondisi ayam yang tadi parah, kita bisa juga berikan injeksi fast trap dengan B kompleks selama 3 hari berturut-turut. Baik, sekian berikut untuk paparan yang bisa saya berikan. Apabila ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik Bapak Ibu Mediter sekalian, tadi sudah dipaparkan cukup lengkap ya, menambahkan informasi kepada kita semua dari Mbak Hanin. Terima kasih banyak Mbak Hanin atas pemaparannya. Tadi sudah dijelaskan terkait bagaimana kita mencegah resistensi, kemudian bagaimana penggunaan produk herbal, dan juga bagaimana kita pengobatan yang paling tepat agar hasilnya maksimal sesuai yang Bapak Ibu harapkan. Nanti setelah ini kita akan ada jeda 5 menit Bapak Ibu sekalian dan Medifriend, karena nanti kita akan coba kumpulkan dulu, mensaring dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Medifriend sekalian. Nanti setelah 5 menit saya minta Bapak Ibu dan Medifriend sekalian langsung bergabung lagi ke live stream medium ini. Nanti akan kita bahas, kita ulas pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah masuk, dan jika nanti ada beberapa pertanyaan yang memang belum terjawab, akan kami jawab juga via email ke alamat email Bapak Ibu sekalian.